Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Evan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita proses pembuatan pakan biar tidak ngarit tiap hari. Nanti ini kita pembuatan sekitar 3 ton. Nanti harapannya bisa untuk domba sekitar populasi 200, itu bisa untuk sekitar 10 hari, kurang lebih sekitar segitu bisa. Terkadang kalau dombanya sudah bunting dan kegemukannya sudah, BCS-nya sudah baik, itu mungkin bisa sekitar 2 minggu. Tapi tetap ada tambahan konsentrat. Ini tadi proses pencoperan. Ini kita bahannya berupa pongkol singkong, probiotik. Probiotiknya kita pakai produknya Veris Farm di situ. Tapi dulu kita juga pernah pakai NTJ, juga kita pernah pakai Wimprop di situ. Intinya kalau probiotik itu terserah, tapi kalau bisa jangan pakai tetes tebu. Dan ada teman-teman yang subscriber itu berhasil dan sukses, itu tetes tebunya diganti gula pasir. Tapi kita belum pernah membuat yang menggunakan gula pasir, tapi ada yang berpendapat berhasil. Nanti mungkin mau pakai M4 dengan menggunakan gula pasir juga bisa. Nanti seperti ini, fermentasi seperti ini ya, intinya kalau kita biar tidak ngarit tiap hari, dan kita bisa intinya di sela-sela tiap hari itu bisa mencukur, bisa intinya aktivitas yang lain lah, yang paling utama di situ, dan memudahkan kita dalam keseharian. Untuk selain babat dan pencoporan ini, kita bisa beraktivitas yang lain. Kan seperti ini kita bisa 2 kali dalam pemberian pakan, tidak 3 kali. Kalau kita dulu menggunakan comboran, hujan segar, fermentasi itu 3 kali. Kalau kita terlalu banyak, intinya jumlah pemberian pakan kata 3 kali sehari, itu kan kita tidak bisa aktivitas kemana-mana. Dan yang paling utama, kalau kita pengalaman, kalau kita olah, itu meminimalisir angka kematian yang berupa biasanya kalau musim penghujan ini sampai itu banyak yang mati karena kembung, indukan, mungkin karena faktor hijauan yang masih muda, itu kangkungan, atau biasanya seperti kayak stroke itu, biasanya seperti itu. Kalau nanti sudah usia ternaknya kita olah seperti ini, kita tinggal memberikan saja, nggak perlu ribet. Dan kita kalau musim hujan, sore hujan atau pagi hujan, kita kan tinggal memberikan saja. Kalau panen pas waktu hujan ya nanti mungkin kita layukan terlebih dahulu, rumput kita panen atau kita babat, kita berdirikan biar nanti airnya itu turun. Kalau nanti tidak berdiri, biasanya kadar air tidak bisa turun di situ. Ini tadi kisaran untuk katakan 3 ton
rumput. Nanti kita kasih 3 kental rumput pakcong, ongkol telo, dan 1,5 liter probiotiknya, dan kita encerkan 5 liter air. Untuk pemberian, kalau kita pribadi, karena mungkin untuk pemberian katakan berapa hari, kalau kita biasanya sekitar 7 hari, kalau sudah menguning kita berikan gitu aja. Kalau sebaiknya ya minimal 2 minggu kalau sebaiknya lah. Dan kalau proses fermentasi ini katakan dalam 1 tong ini tidak habis, kita buka, kalau bisa ya kita tutup lagi biar tidak terkontaminasi udara di luar. Kalau katakan 1 tong itu intinya bisa 3 hari lebih, biasanya teman-teman itu ya kita taruh di sini katakan di tong, nanti kita kemas ulang, katakan karena domba sedikit lah, itu 1 tong nanti biasanya ini nih, kita biasanya teman-teman yang ternaknya di bawah 5, 1 tong ini jadi bekas timba cat ini sekitar 9 timba. Nanti kalau 9 timba ini katakan sehari 1, nanti kan ibaratnya tetap kualitasnya tetap bagus, fermentasi maupun silasenya. Intinya dikemas ulang. Kalau tidak dikemas ulang sebenarnya tidak masalah, tapi yang paling rawan itu di paling bawah. Paling bawah itu dalam tong itu nanti berair dan agak bau busuk. Soalnya mungkin bisa faktor terkontaminasi udara, karena kisaran 5 hari lebih lah. Biasanya kita sarankan untuk dikemas ulang di situ. Ini kalau teman-teman menggunakan chopper itu sangat berpengaruh dengan untuk pemberian kadar air, kadar bahan kering. Kalau semakin chopperannya itu tidak berair, nanti bahan keringnya itu juga sedikit. Sebelumnya kita menggunakan katakan kadar bahan keringnya bisa 15-20%. Ini alhamdulillah dengan kita rubah mesin choppernya, alhamdulillah hasilnya untuk bahan keringnya malah sedikit. Karena yang paling utama dia setelah dipotong tidak dipukul dengan hammer mill, jadi kurang lebih seperti inilah hasilnya. Sebenarnya kita tidak mempromosikan katakan kita pakai produknya mana dan lain-lain, bukan juga menjatuhkan produk chopper yang lain. Yang paling utama mungkin kalau mindset teman-teman, kalau kita menggunakan chopper multifungsi, saya sendiri dulu lah, itu lebih efektif karena nanti bisa untuk nyopper rumput, nyopper jagung atau bahan lain. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi yang paling utama nanti hasilnya tidak berair di situ. Ini mungkin perlu diasah karena agak berserabut biasanya di situ. Kalau berserabut biasanya dia perlu pengasahan. Jadi untuk kesimpulan konten kali ini, baratnya biar tidak ngarit tiap hari, kita bisa beraktivitas. Mungkin kita bisa proses fermentasi, nanti bisa meminimalisir kembung, meminimalisir ibaratnya kita dalam beraktivitas, bisa beraktivitas yang lain di situ. Nanti di keseharian kita tinggal memberikan pakan, tidak perlu mencopper, perlu faktor dan lain-lain. Dan bahannya mungkin hampir sama dengan silase,
tinggal kita menambah probiotik saja. Untuk probiotiknya kita menggunakan produknya Fairies Farm atau Mas Ferry di situ. Dan kalau bisa teman-teman, untuk pencoporan kalau bisa alatnya produknya siapapun terserah, tapi yang paling utama tidak berair. Kalau biasanya multifungsi, biasanya yang paling biasanya terkendalanya kadar airnya tinggi, karena setelah dipotong nanti kena pukul, biasanya berair di situ. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.